Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang historiografi tradisional yang ada di wilayah Eropa atau historiografi masa Greco-Roman atau masa Yunani Romawi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita dengan bacaan basmalah tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi jenengan semuanya maupun bagi saya. Itu ya. Nah, jadi langsung saja kita membahas berkenaan tentang historiografi zaman Yunani dan Romawi. Dalam masalah sejarah penulisan sejarah atau historiografi, para pakar sejarah umumnya melihat kepada historiografi Eropa karena dari wilayah inilah bermula munculnya tradisi penulisan sejarah, khususnya sejarah sebagai kajian ilmiah. Ini paham semua ya? Jadi mau tidak mau ya harus kita akui ya, historiografi Eropa, apalagi yang berhubungan dengan Yunani kuno, itu menjadi salah satu acuan kita ketika kita membahas tentang sejarah penulisan sejarah. Di Yunani, tradisi penulisan itu sudah dimulai yang disusun dalam bentuk puisi. Misalnya karya Homer yaitu Iliad Odyssey. Odyssey ya menceritakan kehancuran kerajaan Troya atau Troyes tahun 1200 sebelum Masehi. Tapi ini bentuknya dalam puisi. Meskipun karya ini bertolak dari suatu kenyataan masa lampau, namun budaya zaman yang hidup waktu itu telah membuat karyanya itu lebih menyerupai mitologi daripada karya sejarah. Mitologi paham ya, mitos dan logos. Logos artinya ilmu, mitos ya tentang mitos. Jadi, ini selanjutnya, banyak aspek supernatural dipergunakan sebagai dasar penjelasannya mengenai sebab musabab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya kerajaan Troya, misalkan. Itu ya ada unsur-unsur supranatural lah yang dimasukkan di dalamnya. Contohnya campur tangan dewa, terus kemudian apa itu ya seperti itu. Jadi semacam mitos-mitos hal-hal yang gaib dimasukkan, hal-hal yang di luar akal sehat juga dimasukkan. Nah, itu yang menjadi ciri dari awal-awal penulisan sejarah di Yunani Romawi. Tapi masa awalnya adalah dalam bentuk puisi. Makanya ketika kita berangkat dari historiografi tidak berasal dari ini, tapi nanti kita coba lihat dari sebelumnya. Seperti telah disinggung di atas, penulisan sejarah yang lebih rasional baru muncul sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu dengan terbitnya karya Herodotus yang disusul oleh karya Thucydides ya. Karya Herodotus dan karya Thucydides. Coba kita lihat yang Herodotus dan Thucydides. Ada di sebelah atas, sebentar. Oke, Herodotus sendiri karyanya itu kan berjudul Historia yang menceritakan tentang perang antara Yunani dan Persia apa ya? Sebentar, sebentar. Hmm, Oke, ini di atas. Nah, ini penulisan tentang masa lampau manusia dapat dikatakan berawal di Yunani sekitar 500 tahun sebelum Masehi sekitar ya. Jadi nanti silakan dicek hidupnya Herodotus itu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya berarti pada masa itu. Pada waktu itu penulisan sejarah atau historiografi masih merupakan perpaduan antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Dari ilmu kedokteran misalnya historiografi Yunani mendapat pengaruh untuk mencari sebab musabab dari suatu kondisi atau kasus, misal wabah, kematian yang apa itu ya semacam pandemik dan sebagainya. Dalam menjelaskan sebab musabab ini dilakukan berbagai atau melalui suatu argumentasi yang lazim dilakukan oleh ilmu hukum atau ilmu retorika seperti dilakukan seorang jaksa penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan pengacara yang berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Ungkapan retorika seperti itu tidak semata-mata untuk membuktikan kebenaran, tapi juga menciptakan makna atas kebenaran itu. Berarti banyak sekali penerjemahan yang kemudian diseret kepada ilmu kedokteran dan ilmu hukum yang mengikuti landasan teori kalau skala dalam penulisan apa itu penelitian. Jadi ada landasan teori yang digunakan untuk menyusun itu dan umumnya dari ilmu kedokteran maupun ilmu hukum. Sejarawan Yunani pertama yang melakukan pembuktian semacam itu adalah Herodotus. Ini 484 sampai 425 sebelum Masehi. Berarti umurnya berapa ya? 59. 59. Dalam karyanya tentang perang Yunani Persia tahun 478 Masehi, 478 Masehi sebelum Masehi, mohon maaf, yang dilakukan sebagai perang peradaban antara peradaban Helenik. Helenik ini berarti kan Yunani dan Persia atau Timur Persia.
Dalam menyusun karyanya itu, ia berusaha bertindak objektif dalam artian netral sehingga dianggap kurang patriotik karena dia sendiri orang Yunani dengan menggunakan sumber data dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai bapak sejarah. Meskipun demikian, karyanya masih mempunyai dua kelemahan, yaitu kurang akurat dalam menyajikan data dan masih terbelenggu oleh kerangka pemikiran budaya itu, yaitu sebab musabab supernatural. Artinya perang itu terjadi karena kehendak para dewa. Ya. Jadi masih ada semacam kepercayaan bahwa perang itu ya kehendak dewa, maksudnya yang menjadi sebab musababnya adalah dewa. Jadi wes sudah digariskan seperti itu. Makanya kemudian tidak melakukan analisis tentang sebab yang alamiah itu apa terjadi perang antara Yunani dan Persia. Meskipun data yang disajikan itu ya apa itu sudah berasal dari kedua belah pihak, dari pihak Yunani dan Persia. Jadi dia sendiri kemungkinan melihat karena hidupnya 484 sampai 427 sedangkan perangnya 478 sebelum Masehi. Tulisan pertama dari sejarawan Yunani yang dinilai mampu melepaskan diri dari sebab musabab supernatural adalah Thucydides. Ini setelah ya. Setelah apa itu? Setelah Herodotus berarti tahun 456 sampai 396 berarti 60 tahun ini ya. Ia menulis tentang perang antara Athena dan Sparta yang disebut sebagai perang Peloponnesos atau Peloponnesos atau Peloponnesia. Itu ya. Terjadinya sekitar 431 sampai 404 sebelum Masehi dan ini juga sama dia menjadi saksi langsung dalam perang tersebut. Dalam karyanya itu, Thucydides sebagai seorang jenderal dan politisi mampu menghindari penjelasan supernatural yang dia sendiri terlibat di dalamnya. Secara akurat, ia mampu merekonstruksi perang tersebut berdasarkan data-data yang diperolehnya dari kedua belah pihak, sekaligus mampu menunjukkan bahwa sebab musabab perang bukan karena kehendak para dewa, melainkan karena ulah manusia. Berarti itu yang dijelaskan dalam karya Perang Peloponnesia tadi. Perang itu terjadi karena didorong oleh persaingan antara kedua belah pihak untuk menjadi nomor satu di wilayah Yunani. Intinya ya, Athena dan Sparta itu dua buah peradaban yang sama yang berada di wilayah Athena Yunani kuno saat itu dan mereka berebut peran siapa yang paling kuat di sana. Dari uraian di atas, khususnya dua contoh karya Herodotus dan Thucydides dapat didefinisikan di sini bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lampau manusia atau masa lalu manusia. Itu ya. Terus kemudian tradisi sejarawan seperti yang dilakukan pada masa sejarawan Yunani itu berlangsung sampai sekitar abad 18. Jadi nanti bertahan sampai abad 18. Pada tahun 1776 terbit buku The History of the Decline and Fall of the Roman Empire karya Edward Gibbon ini. Dalam karyanya, Gibbon tidak lagi bersandar pada retorika yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan kebenaran sejarah, melainkan pada dokumen-dokumen tertulis. Berarti sudah berusaha menuliskan sejarah sebagaimana terjadi. Sekarang kita turun ke bawah lagi. Tadi yang berkenaan tentang Yunani kuno ya, berarti sudah mulai dilakukan di masa Herodotus dan Thucydides ya. Oke, Thucydides ini dikenal kalau sampean dapat mata kuliah sejarah lisan ya, berarti Thucydides ini dianggap sebagai sejarawan pertama yang menggunakan sumber-sumber lisan dalam penulisan sejarahnya karena dia sendiri termasuk yang terlibat, terus kemudian dia juga mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam perang tersebut. Oke. Tradisi Yunani itu kemudian dijadikan model oleh para sejarawan Romawi. Berarti yang dituliskan oleh Herodotus dan Thucydides itu kemudian dicontoh atau kemudian menjadi landasan dalam penulisan sejarawan di masa setelahnya. Oleh sejarawan Romawi, contohnya antara lain adalah Polybius. Ini sebenarnya orang Yunani, tapi dia hidup di masa Romawi. Makanya dia terus kemudian hidup di daerahnya Romawi. Ia banyak menulis tentang masa akhir Yunani sampai awal berdirinya Romawi. Nah, ini menjadi saksi sejarah runtuhnya Yunani dan berdirinya kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi. Penulis Romawi sendiri antara lain Julius Caesar, ini 100 sampai 44 sebelum Masehi. Terus Gaius Sallustius Crispus ya. Ini 86 sampai 34 sebelum Masehi. Titus Livius ini 59 sampai 17 Masehi, 59 sebelum Masehi sampai 17 Masehi. Kemudian Publius Cornelius Tacitus itu 55 sampai 120 Masehi. Kita ketahui bahwa Romawi sendiri itu berdiri sekitar 100 sebelum Masehi.
Julius Caesar adalah seorang jenderal yang kemudian menjadi kaisar, menulis komentaris on Gallic War. Berarti ini tentang perang Gallic yang merupakan memoir tentang suku Galia, dan Civil War yang merupakan penjelasan mengenai sebab-mesabab terjadinya perang Galia, sekaligus tentang adat istiadat suku tersebut. Jadi tentang perang Galia itu. Salustius terkenal dengan monografi dan biografinya, bentuk karya yang disebut terakhir sekaligus menjadi salah satu ciri bagi penulisan sejarah era Romawi. Jadi banyak yang menuliskan tentang biografi, biografi tokoh maupun monografi. Monografi itu ya berarti otomatis menulis di satu hal yang penting seperti History of Rome yang di bawah ini, terus dengan Conspiracy of Catiline, kemudian Jacobin War. Analisisnya dinilai cukup netral, namun sayang dia ceroboh dalam masalah kronologi dan geografi sehingga mengurangi nilai karyanya itu. Livius merupakan salah satu contoh penulis yang hampir sepenuhnya menggunakan model Yunani. Dalam pembuktiannya, ia lebih banyak mengemukakan retorika sehingga mengorbankan kebenaran sejarah. Karyanya tentang berdirinya kota Roma merupakan campuran antara data faktual dan fantasi. Ini. Kemudian Tacitus menulis tentang Annals, Historis, dan Germania. Karyanya itu merupakan paduan antara karya Livius yang cenderung pada retorika dan Polybius yang cenderung pada sejarah. Ya, ia tercatat sebagai orang pertama yang melukiskan sebab moral runtuhnya kekaisaran Romawi. Ini Tacitus. Jadi masa-masanya tadi sudah ada ya. Ini masanya dimulai dari Herodotus, Thucydides, Herodotus 5 sebelum Masehi, Thucydides ya 4 sebelum Masehi sampai 3 sebelum Masehi, terus kemudian dilanjutkan dengan Polybius ini 2 sampai 1 sebelum Masehi ya. Kemudian ada Julius Caesar 1 apa itu 2 sampai 1 sebelum Masehi juga. Gaius Sallustius Crispus ini abad ke-1 sebelum Masehi, Titus Livius ini abad ke-1 sebelum Masehi dan abad ke-1 Masehi. Terus kemudian Publius Cornelius Tacitus ini abad ke-1 sampai abad ke-2 Masehi. Itu ya. Oke, terus kemudian coba kita lihat di sini. Ini besok kita pelajari besok. Sekarang kita coba ketahui ini ciri historiografi Yunani dan Romawi. Yang pertama, visi historiografi. Eropa kuno ini lebih pada rasionalistis dan demokratis. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang Yunani dan Romawi menganut banyak dewa, akan tetapi mereka tidak pernah berorientasi pada dewa sentris. Walaupun demikian, mereka masih memegang mitos dan teogoni. Dan yang utama pada masa ini adalah penulisannya ditujukan pada jiwa patriotik. Jiwa patriotik itu ya berarti kecintaan kepada Yunani atau negaranya. Kalau dia dari Romawi, dia menuliskan tentang Romawi. Kalau dia dari Yunani, dia menuliskan tentang Yunani atau daerah di mana dia tinggal. Jadi masih banyak mitos, walaupun masa ini dikenal sebagai masa lahirnya demokratis ya dan rasionalistis. Terus kemudian isi dari tulisan yang dihasilkan pada masa ini adalah berisikan tentang kepahlawanan. Artinya tulisan diorientasikan pada perjuangan karena yang ditulis masih sekitaran perang dan juga kekuatan dari sebuah imperium besar. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa para penulis cenderung berat sebelah. Hal ini dikarenakan dalam posisinya para penulis berada dalam pihak yang menang ketika suatu perang tersebut berlangsung, baik mereka ikut langsung maupun sebagai pengamat saja. Itu. Terus penyajian historiografi Eropa kuno tidak hanya dalam satu bentuk penyajian saja, akan tetapi bervariasi. Dalam karya Herodotus ditulis dalam bentuk prosa atau logografoi. Bentuk ini merupakan pembaruan dari bentuk puisi atau syair. Sedangkan pada karya Thucydides, Polybius, Tacitus maupun Livius, karyanya berbentuk dalam dokumen. Sebagai contohnya adalah Perang Peloponnesia atau Peloponnesos, karya Thucydides. Penyajian dalam bentuk dokumen ini dipengaruhi oleh gaya dari penulis sendiri yang sudah mulai menggunakan sejarah kritis dan metode sejarah dengan menghilangkan mitos dan teogoni. Ya, teogoni itu ya pengaruh dari para dewa-dewa. Itu itu kan kepercayaan ya. Itu berarti ini yang menjadi ciri khas dari sejarah Yunani kuno maupun Romawi kuno. Itu ya, jadi masih membahas tentang kepahlawanan isinya. Terus kemudian tentang kekuatan dari sebuah imperium besar. Jadi ya belum ada sejarah sosial dan sebagainya. Ini yang mungkin menjadi latar belakang sampai di masa abad ke-19 yang tadi saya katakan. Pokoknya sejarah itu banyak yang menuliskan tentang tokoh besar atau imperium-imperium besar. Itu ya. Jadi ini dulu yang berkenaan tentang historiografi Yunani dan Romawi kuno. Tapi sebelum itu coba saya tambahi sedikit. Sebenarnya ya kalau sejarah tradisi lisan itu sudah mulai muncul di masa orang Yahudi.
dalam kitab mereka sudah mengklaim bahwa mengklaim bahwa Yerusalem atau Palestina sekarang itu adalah tanah yang dijanjikan. Jadi mereka sudah berusaha menyebarkan semacam semacam keyakinan mereka dalam penulisan sejarahnya, walaupun bukan penulisan sejarah ya, pada tradisi lisan mereka bahwa tempat itu adalah tempat yang menjadi tanah yang dijanjikan bagi mereka, tapi itu hanya tradisi lisan. Kalau penulisan sejarah secara ilmiah baru dimulai di masa Herodotus. Ciri-cirinya seperti itu. Besok kita bahas yang ini. Perkenaan tentang Tacitus, Herodotus, Polybius dan sebagainya sampai kepada tokoh-tokoh setelahnya. Itu dulu, silahkan dibaca yang berkenaan tentang tokoh-tokoh yang tadi kita pelajari, intinya hampir sama apa yang dituliskan, walaupun dari masa ke masa ternyata ada perkembangannya. Terima kasih, itu dulu, silahkan didiskusikan di list di grup ya, pertanyaan atau misal ada yang mau didiskusikan. Selain itu ya, presensi saya tetap di ikhlas pokoknya sampai akhir semester di ikhlas, dan saya beri waktu, pokoknya saya buka pagi ya, pagi sebelum subuh ya, sebelum subuh itu semoga sudah saya buka absennya di hari kuliah tersebut sampai besoknya jam 12 sekitar sebelum jam 12 malam itu. Silahkan absensinya itu, kalau sudah setelah itu ya mohon maaf ya, mohon maaf kalau bisa sampean presensinya ngisinya dari pagi hari atau malam hari, karena biasanya Siska kalau siang hari banyak yang akses nanti agak bandel, makanya sampean aksesnya kalau tidak di pagi atau malam. Jadi saya beri tenggang waktu ya lebih dari 38 jam, itu lebih dari 38 jam cukup kan buat sampean ya. Terima kasih, itu dulu, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.